ini kan perdata ya, kita lihat aja nanti tidak ada pengembalian yang sesuai apa yang dijanjikan waktu di televisi ya kan, maupun di bukti otentik, di sertifikat, ditandatangani langsung oleh Haji Yusuf Mansur. Kalau dari yang kita ajukan, sebenarnya kita mengajukan baru 12 ya, bahkan ada 13, yang satu memang tidak masuk kuasa tapi mewakili secara lisan. Nah, sedangkan ada beberapa lagi yang istilahnya kita masih simpan ya kita simpan, mungkin nanti kita buka di saat adanya mediasi. Nah, itu baru kita buka gitu. Jadi ada kerugiannya itu 170 juta sekian untuk yang kami gugat, sedangkan masih ada yang belakang-belakangnya ini yang belum kita buka, yang nanti akan kita buka waktu saat mediasi. Minta uang kembali, baik itu kerugian material maupun imaterial, gitu. Bang, sejauh ini sudah ada mediasi belum sama pihak tergugat? Belum, soalnya kemarin kan dari pihak klien kami sendiri memberi keterangan mereka itu susah dalam berkomunikasi, ya kan, sehingga ya saya bilang itu lost kontak kan. Nah, karena semenjak istilahnya klien kami ini menyerahkan sejumlah uang untuk ikut program patungan usaha. Nah, setelah beberapa tahun kemudian itu ada yang memang tidak setelah dikontak ya kan, terus diklik websitenya apa segala macam itu tidak ada penjelasan sama sekali. Nah, akhirnya lari ke kami kan. Nah, kami pun sudah memberikan surat peringatan atau somasi kepada yang bersangkutan ya untuk menyelesaikan nih. Nah, cuma tidak ada tanggapan maupun jawaban. Umpama ada tanggapan maupun jawaban ya kami welcome untuk istilahnya mediasi. Ya gimana yang terbaik. Ya mewakili klien-klien kami yang merasa hak-haknya itu dirugikan. Tidak termasuk. Jadi sebagian besar tidak termasuk, walaupun memang kita tidak menafikan ada 2 yang sudah dikembalikan, ya kan? Nah, cuma dari 12 ini memang tidak menafikan. Kenapa? Ya kan? Nah, ini kan kami mengajukan gugatan ini merupakan formulasi gugatan kami. Jadi terserah kami, ya kan? Kami mau buat bagaimana? Karena dari pihak klien kami sendiri itu merasa ada kerugian yang imaterial yang istilahnya klien kami ini merasa belum dikembalikan. Gitu, yang merasa belum dikembalikan. Nah, itu udah teknik kita lah, ada formulasi gugatan yang memang kita ajukan di dalam surat gugatan. Kalau di dalam syarat dan ketentuan itu kan ada syarat dan ketentuan. Jadi setiap tahun kita investasikan ikut program patungan usaha itu akan memberikan hasil 8%, ya kan, per tahun. Ya, akan memberikan bagi hasil 8% per tahun. Nah, cuma sampai saat ini klien kami lapor ke kami itu 8% pun tidak diberikan, apalagi pokoknya. Nah, seperti itu. Bang, rata-rata kapan puncaknya mereka merasa resah dan merasa bahwa ini adalah investasi bodong atau penipuan? Ini kita tidak mengucapkan investasi bodong, ya kan? Jadi kita ajukan gugatan ini sebelumnya kita mengadakan analisis, kajian dan bedah kasus ya. Nah, setelah kita bedah ternyata ini lebih cenderung ke perbuatan ingkar janji, cedera janji. Nah, yang walaupun kami berpikir sebelumnya ini ada unsur dugaan tindak pidana penipuan yang dibungkus dengan perbuatan perdata. Untuk ya akhirnya kami mengarah ini prestasi gitu loh untuk saat ini ya. Jadi istilahnya nggak ada itu investasi bodong, nggak ada. Memang karena wujudnya hotelnya ada gitu. Jadi harus dibedakan juga karakteristik antara prestasi, cedera janji dengan unsur adanya dugaan penipuan gitu. Bang, rata-rata berapa sih Bang yang tertipu ini? Kan tadi 170 sekian lah. 170 sekian. Ya. Itu rata-rata satu orang berapa? Satu orang ada yang 10 juta, ada yang 12 juta, ada yang dia ikut 12 juta 4 sertifikat. Jadi 48 juta. Gitu. Jadi macam-macam kerugian. Kalau kebanyakan karena ini kan memang diperuntukkan untuk jamaah haji, umroh dan haji ya, untuk tempat transit ya kan. Ada mereka mengikutkan karena kepercayaan ya kan. Nah, sehingga dengan dengan legowo dan kepercayaan karena seorang yang dianggap baik ya kan, akhirnya mereka ini ikutlah investasi ya kan, investasi program patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh. Itu aja sih. Bang, yang 2 orang yang sudah dikembalikan berapa nominalnya?
Yang dikembalikan dari klien sendiri informasi itu 12 juta. Nah, sedangkan kata klien, menurut informasi atau pengakuan dari yang bersangkutan itu dikasih kerohiman juga kan. Nah, tapi faktanya kenyataan dia bilang sendiri klien kita tadi hanya dikasih pokoknya saja. Nah, sehingga itu kita masukkan ke formulasi surat gugatan yang kita ajukan di yurisdiksi Pengadilan Negeri Tangerang ini. Ini kan perdata ya, kita lihat aja nanti gitu loh. Karena kita sudah menganalisis ya, sudah kita bedah bahwa ini arahnya memang perdata gitu loh. Itulah yang membedakan karakteristik antara uang prestasi dan penipuan, adanya dugaan penipuan. Kalau klien kami sih fokus tetap kepada patungan usaha gitu loh. Itu aja, dia merasa kecewa aja gitu. Merasa kecewa ya kan, selama ini sudah menginvestasikan, sudah mempercayakan diri istilahnya ke Haji Yusuf Mansur ya, namun sampai saat ini tidak ada pengembalian yang sesuai apa yang dijanjikan waktu di televisi ya kan, maupun di bukti otentik, di sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Haji Yusuf Mansur. Sebelumnya kami sudah ada itikat baik, ya kan? Itikat baik apa? Kita melayangkan somasi. Somasi itu kan peringatan. Nah, kita langsungkan itu surat somasi bahwa kita punya klien sekian-sekian nih dengan kerugian sekian, ya kan? Mohon ditanggapi keinginan kita gini-gini kan gitu. Nah, atau kita bertemulah untuk menyelesaikan, untuk islah. Nah, kita sudah somasi 1-2 kali, namun tidak ada tanggapan maupun jawaban. Nah, sehingga kita melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan adanya cedera janji. Sudah berusaha untuk mengunjungi rumah beliau. Sudah ke kantornya ada itu, kalau nggak di Google itu ada, kita sudah ngasih ajukan gitu. Saya juga nggak tahu, makanya kita ingin tahu nanti setelah dimulainya proses persidangan, kita ngasih somasi kepada yang bersangkutan itu alasannya apa. Kita kan nggak mau menduga sampai ada kejelasan dari pihak yang bersangkutan kan gitu. Cuma kita dari kita sendiri kita udah beritikat baik, udah ngasih nih surat somasi, surat peringatan ya. Ayo kita selesaikan sama-sama ya kan. Nah, tapi tidak ada ataupun alasannya ya nanti mungkin kita tunggu saat proses sidang atau saat di mediasi nanti. Bang, proses transfernya itu atas nama pribadi Ustadz Yusuf Mansur atau PT, Bang? Atas nama waktu itu atas nama langsung ya Ustadz Haji Yusuf Mansur langsung ya kan, ada yang lewat BCA, ada yang lewat BNI. Makanya waktu itu beliau sendiri kan ditegur sama OJK karena istilah mengumpulkan dana masyarakat tanpa seizin dari pemerintah kan gitu. Jadi yang ikut klien-klien kami yang kita dampingi ini yang memberi kuasa itu langsung kepada saudara Haji Yusuf Mansur. Makanya jadi tergugat 2 itu. Makanya jadi tergugat 2 gitu. Siap? Ya udah, cukup ya. Ya enggak apa-apa. Jadi kita keinginan kita kan adanya mengajukan gugatan itu kan ada petitum tuh yang mungkin bisa dilihat di sistem informasi pengadilan ya. Nah, keinginan kita tuh apa aja ya kan? Ya otomatis ada pengembalian ya kan, baik itu imaterial maupun material maupun imaterial kan gitu. Itu keinginan kita. Kalau udah kembali ya sudah.